Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan melakukan rekayasa cuaca untuk mempercepat penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat. Sebelumnya, BMKG juga memberikan peringatan banjir susulan akibat curah hujan tinggi pada 15 Mei besok. BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan melakukan modifikasi cuaca di lokasi terdampak banjir lahar hujan dan longsor di Sumatera Barat. 1 unit pesawat telah disiapkan untuk melakukan modifikasi cuaca. Diharapkan hujan tidak turun di lokasi bencana selama beberapa hari ke depan agar tidak menghambat proses pencarian dan evakuasi korban. Yang kita usahakan supaya pada saat proses tanggap darurat ini tidak terhambat lagi gara-gara turun hujan, tambah ada bencana susulan. Hari ini juga sudah bergerak pesawat untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Dan kita akan gelar besok. Mudah-mudahan seminggu ke depan tidak ada hujan. Ibu Kepala BMKG juga setiap hari memberikan informasi. Kalau kita tidak laksanakan TMC ini kita terangnya sampai jam 1 ini. Jam 1 nanti udah hujan lagi. Sehingga tentu saja menghambat proses pelaksanaan penanganan di tanggap darurat. Ya. Sebuah masjid jadi saksi bisu masifnya banjir bandang lahar hujan Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat. Masjid tetap berdiri kokoh meski bangunan di sekitarnya rata dengan tanah. Musibah banjir lahar dingin dan longsor Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terjadi Sabtu lalu. Sejumlah bangunan di Bukit Batu-Batuah rusak hanya menyisakan pondasi diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi. Namun masih ada satu bangunan yang tetap berdiri kokoh meskipun diterjang banjir bandang. Sebuah masjid yang berada di tepi sungai Bukit Batua ini pun masih berdiri kokoh. Bongkahan batu besar dan sisa material banjir lahar dingin masih nampak di sekitar masjid. Pasca banjir lahar dingin dan longsor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, dan Tim SAR terus melakukan pencarian dan evakuasi korban jiwa di Sumatera Barat. Kepala BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto menyebut telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk memperbaiki akses jalan yang rusak agar proses evakuasi korban lebih cepat. Jadi ini kan jalur utama nih, jalan nasional. Ada beberapa yang longsor, ada yang putus. Ya. Nah ini akan diperbaiki oleh PUPR, nanti detailnya beliau-beliau akan menjelaskan. Hanya dari saya tadi tanya kendalanya apa. Sementara sampai saat ini belum ada kendala karena alat-alat sudah masuk. Hanya mengharapkan jangan sampai ada hujan lagi. Hingga saat ini 50 orang meninggal dunia akibat musibah banjir lahar dingin dan longsor Gunung Merapi di Sumatera Barat. 27 orang masih hilang, 37 orang luka dan lebih dari 3.000 orang mengungsi. Pemerintah melalui BNPB akan menggelar pencarian dan evakuasi korban banjir lahar dingin hingga 24 Mei mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Kita sudah bersama dengan Dastarni, pengurus Masjid An-Nur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dastarni. Waalaikumsalam, selamat siang. Pak Dastarni, bisa Bapak ceritakan bagaimana sebenarnya detik-detik banjir lahar dingin terjadi? Banjir ini terjadinya kayak gini nih. Kebetulan di hari itu anak-anak itu kan mau rapat pengurusan remaja masjid. Kebetulan saya lagi di luar. Terus saya sampai di rumah dapat kabar dari atas dari puncak di Kabupaten Celestia. Terus saya telepon anak-anak itu di masalah, udah siap aja di rapatnya dulu. Tahu-tahu ditelepon lagi air besar di Lurah Tebunsu. Jadi saya telepon anak-anak ini, tak sampai 5 menit air itu sudah sampai di masalah. Jam berapa jadi itu Pak? Jam 9 lewat lah. Oke. Ketika air tiba, lalu bagaimana? Ini ada caranya, ada air besar nih. Pak Dastarni, Iya. kita lihat terlebih dahulu kondisi terkini dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Menurut informasi narasumber kami, Pak Dastarni, saat ini katanya air
tiba Air naik, kembali naik, di naik. lokasi mereka di dekat Masjid An-Nur di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk sementara kami belum bisa bertanya kembali dengan Pak Dastarni karena Pak Dastarni sepertinya mencari lokasi yang aman untuk menghindari Masih bisa Bu. air yang tiba-tiba datang. Tapi kita belum bisa pastikan apakah ini benar banjir tiba-tiba datang di sekitar lokasi Pak Dastarni saat ini berada. Apakah hanya isu saja dari warga sekitar? Kita akan tanyakan Pak Dastarni, masih mendengar suara saya? Masih. Masih benar air datang? Iya, kelihatannya baru datang itu. Bagaimana Pak? Bisa kok ceritakan kondisi di sana saat ini? Ya orang lari keluar sekarang ini. Bapak Nggak boleh melihat? dekat masalah itu. Bapak melihat tidak air banjir datang ke arah Bapak atau mengarah Ya. kemana? Ke jalan ke Simpang. Tapi Bapak mohon maaf, posisi Bapak sekarang terasa aman atau bagaimana? Karena kita jadi khawatir. Dikhawatirkan ya. Belum tentu aman, tapi udah ada agak jauh. Atau Bapak harus bergeser terlebih dahulu untuk mengamankan posisi Bapak, bagaimana Pak? Iya. Iya, dia cari tempat aman. Sudah aman ya Pak? Belum nanti. Belum. Boleh Bapak sambil mencari posisi yang aman, khawatir terjadi Ya. sesuatu yang tidak diinginkan. Iya, boleh. Tapi aman tidak Pak kalau kita sambil ngobrol, atau saya tunggu terlebih dahulu Bapak sambil dapat Aman, posisi yang aman? Sambil ngobrol juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak, oke. Bapak coba ceritakan kembali apa yang terjadi di sana saat ini? Saat sekarang ini air naik katanya di atas itu, tapi belum sampai di sini. Seberapa tinggi kira-kira, sudah terlihat atau bagaimana Pak? Belum lihat. Lagi saya udah jauh dari lokasi itu. Bapak tadi hanya mendengar begitu ya dari warga yang berteriak bahwa air datang begitu. Iya. Pak Dastarni, Iya. hujan di sana? Itu suara petir Ya, benar? petir, iya petir besar itu barusan. Bapak perlu mencari tempat berteduh atau bagaimana Pak? Biar kita tunggu. Bapak perlu mencari tempat berteduh atau bagaimana saat ini? Iya, cari tempat itu dulu aja. Berarti saya tanya setelah Bapak posisinya aman terlebih dahulu? Iya, boleh. Kabarin saya kalau posisi Bapak sudah aman ya. Iya. Pak Dastarni, bagaimana kita di sini jadi khawatir dengan kondisi Bapak dan tim di sana? Kira-kira sudah aman Pak Dastarni? Boleh di sini aja lah. Yakin Pak? Ya, yakin. Masih boleh saya tanyakan kembali Pak? Iya, boleh. Izin saya bertanya kembali Pak Dastarni? Iya, boleh. Boleh. Pak Dastarni bisa ceritakan ada berapa banyak rumah di sekitar masjid yang rusak saat ini? Rumah lebih kurang 30. Yang di sekitar masjid saja ya kira-kira 30 rumah. Tapi posisi masjid benar-benar tidak rusak sama sekali ya Pak? Insya Allah. Iya, alhamdulillah. Namanya kalau kena kan pasti rusak juga dikit. Tapi warga sempat mengungsi ke masjid atau warga mengungsi ke tempat yang lain? Warga mengungsi ke rumah sekolah SD 08. Kalau sekarang tidak ada warga yang mengungsi di dalam masjid? Tidak ada, di masjid kosong. Pak Dastarni, boleh diceritakan apa saja sekarang ini yang dibutuhkan warga di sana? Ya kalau yang dibutuhkan warga sekarang itu kan pakaian, itu kan hanyut semua. Pakaian ya? Kan hancur, kan ada korban juga. Pak Dastarni, boleh Ya. ceritakan kembali bagaimana situasi di sana saat ini? Warga masih ketakutan dengan air yang tiba-tiba datang atau bagaimana? Masih ketakutan jangan lari. Kebetulan udah gerimis di sini lagi nih. Dari posisi Bapak sekarang berapa jauh kira-kira Pak?
ke Musala kira-kira 150 meter. 150 meter. Bapak melihat warga berlarian di sana atau berusaha menyelamatkan diri atau bagaimana? Saya sama-sama dengan warga itu. Oke. Pak Desarni, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan bersama warga sekarang ini? Iya, sekarang ini kan udah dibantu sama BNPB sama damkar memastikan pencarian di lokasi. Tapi yang pasti dengan kondisi air seperti yang Bapak ceritakan, semoga bisa mendapatkan atau mencari daerah atau tempat yang aman ya Pak, posisi yang aman. Pak Desarni, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang Pak Desarni.